Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang True Delta Facility. Nama saya Ezra Brian, angkatan 19. Sekarang membahas tentang studi kasus 9. Kita mulai. Nah, isinya apa sih dari laporan tersebut? Nah, isinya itu adalah tentang desain fasilitas TDF atau True Delta Facility untuk Departemen Sumber Daya Air di California. Proyek ini tuh ditinjau dari fase awal perencanaan dan sudah mencakup lokakarya metodologi nilai 5 hari. 40 jam dilakukan dengan tim multidisiplin di Sacramento, California. Nah, jadi pertama itu deskripsi proyeknya. Proyek ini tuh fokusnya ke pembuatan kanal alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memperpendek delta Sacramento dan San Joaquin River untuk mengirimkan air sungainya langsung ke delta selatan. Alih-alih melewati delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta. Kanal baru ini akan dibuang ke delta tengah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan net flow delta untuk mengurangi salinitas lokasi ekspor di delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Karena aliran delta berkurang selama periode kering dan kritis, air laut jadi lebih gampang merambas lebih jauh ke delta khususnya selama siklus pasang tinggi. Nah, air salinitas ini yang tinggi tadi itu dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan mentransfer salinitasnya ke pengguna di hilir. Nah, ini tuh yang menaikkan biaya perawatan. Nah, ini dia. Ini gambar sungainya. Konsep umum. Nah, jadi secara umum ada 5 bagian besar dari pembuatan kanal ini, yaitu struktur asupan baru di hood atau di hilir yang menarik 4000 CF dari Sungai Sacramento. Lalu yang kedua adalah asupan baru yang memiliki struktur rak sampah dan layar untuk V. Jadi itu gunanya untuk yang untuk bypass ikan, dan kecepatan pendekatan desainnya adalah 0,2 fps. Yang ketiga, stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4000 CFS yang diperlukan. Air yang akan dikirim ke hood itu akan melakukan pertemuan dengan Snodgrass Slough oleh kanal baru. Dan di ujung hilir kanal adalah struktur outlet, struktur yang terjaga keamanannya untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Nah, ini ruang lingkup studi. Studi ini adalah satu-satunya studi yang dilakukan pada proyek ini. Ruang lingkup studi ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4000 CFS dari hood CA ke delta tengah. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak perikanannya. Kemudian merekomendasikan penyelarasan yang disukai, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi, serta memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Lanjut, metodologi nilainya. Nah, metodologi nilai ini pakai standar SAFE internasional, The Valley Society, menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format lokakarya dengan tim multidisiplin yang berfokus pada peningkatan nilai dengan mengidentifikasikan cara yang paling efisien dalam sumber daya secara andal dan menyelesaikan fungsi untuk memenuhi harapan kinerja pelanggan. Dari hasil workshopnya itu kita mendapatkan bahwa melindungi ikan adalah pertimbangan penting dalam desain operasi yang baru, karena ini untuk dan memiliki implikasi biaya yang signifikan. Kemudian yang kedua, kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento dalam delta, yang akan berdampak meningkatkan aliran air bersih dari delta, dengan demikian menggunakan jumlah intrusi air asin dari teluk. Nah, ini adalah keuntungan tambahannya. Nah, yang terutama itu keuntungan tambahannya adalah dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan yang serupa pada pengembangan proyek berikut lainnya. Bisa mengembangkan diskusi tentang masalah ikan
terkait pengalihan baru dari sungai tadi. Kemudian ada juga memberikan diskusi tentang layar ikan berbentuk V tadi yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan tentang mekanisme penyaringan. Dan juga analisis keprihatinan ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan migrasi dari hulu. Ini adalah komponen utama TDF-nya, yaitu fasilitas pengambilan termasuk yang dalamnya adalah rak sampah, penyaringan ikan, saluran pemintas ikan, pabrik memompa, kepala rendah dan pintu air. Kemudian ada outlet perangkat. Itu adalah pembangkit energi. Kemudian ada kanal yang tidak bergaris, yang panjangnya sekitar 12 mil. Kemudian ada tirisan, stone drain, low slope, dan lain-lain. Ada fasilitas turnout, tidak ada sih. Habis itu kemudian ada pembesaran delta slope, ada Beaver Slope, South Fork, Mokelum River, dan lain-lain. Nah, ini ada resolusi alternatifnya. Jadi DOR telah meninjau berbagai alternatif untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait CF04, CF10 dalam kurung ABC, CF15, CF19, dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pengurangan salinitas. Dan tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci. Jadi biar nggak kebanyakan alternatifnya. Kesimpulannya adalah meskipun penyelarasan yang diusulkan untuk fasilitas True Delta Facility tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan, itu bukan penyelarasan yang lebih disukai karena membutuhkan pembangunan kanal baru yang biayanya sangat mahal. Dan ada beberapa lokasi lain di Sungai Sacramento yang dapat dialihkan secara substansial yang akan mengurangi biaya. Kemudian ada juga evaluasi lebih lanjut yang harus dilakukan terhadap pengalihan lebih banyak air di delta cross channel agar memiliki dampak bersih yang sama dengan pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. Kemudian yang ketiga adalah tim nilai dapat mengevaluasi lebih baik tentang saringan ikan kanal yang menyebutkan bahwa in-river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan, tetapi biayanya sangat mahal. Oleh karena itu lebih direkomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Dan yang keempat, direkomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi ke hulu. Terima kasih.